Tidak peduli apakah hati kaki adalah anak yatim, kemampuan seperti itu sangat mengerikan. Jantung dari 3 kaki tangan dapat ditukar dengan kehidupan 3 kekuatan yang tidak ada taranya. Untuk kekuatan super apapun, itu adalah pembunuh besar. Baik Luo Zeng dan Ling Xuang, serta telinga dan mouse, cukup menghangatkan hati. Terutama hati tikus dan tikus berusaha mencari tahu. Hanya ada 3 hati kaki, dan akankah Luo Zeng memberi mereka beberapa? 1 atau 3? Apakah ada cara untuk memperjuangkan lebih banyak? Tepat ketika Luo Zeng melangkah lebih jauh dan bersiap untuk dekat dengan hati-hati itu, wajah besar tiba-tiba muncul di bagian atas lorong yang luas itu. Wajahnya jelek, seperti kain yang rusak, dan 2 lubang di kain itu adalah matanya. Hei! Wajah seperti kain menjerit, dan banyak pembuluh darah yang telah melekat pada bagian atas lorong terus bergulir, seperti daun melengkung, membentuk 8 putaran darah. Ling Xuang dan tikus telinga sudah tahu bahwa jalan ke-19 begitu kuat sehingga akan ada banyak angin dan rumput, dan kewaspadaan akan meningkat. Setelah melihat pusaran air berdarah, mereka semua mundur. Hanya Luo Zeng yang berdiri di tempat yang sama dan menatap pusaran-pusaran berdarah ini. Hei! Saat pusaran darah berputar, 8 tangan besar berdarah keluar darinya, dan jalan diambil dari Luo Zeng. Merasakan nafas tangan berdarah ini, Luo Zeng juga memiliki perasaan krisis. Meskipun tubuhnya cukup jongkok di sisi lain, Luo dapat mengerti bahwa dia sama sekali tidak terkalahkan. Ketidakmampuan daging untuk menerobos ke sisi lain adalah setelah larangan hukum tubuh dewa kuno sebelum itu. Ada sejumlah besar dewa liar yang melarikan diri dari sisi lain dengan daging. Tetapi kemana dewa-dewa liar ini pergi? Dewa keputusasaan sama dengan dewa sejati. Begitu dibangun ke Souyuan, itu tidak akan ada habisnya. Pada saat itu, jumlah dewa liar mungkin sama dengan jumlah dewa sejati sekarang. Itu tersebar di seluruh dunia ibu. Sekarang, orang tidak bisa melihatnya. Dunia ibu tidak hanya tidak ada di sisi lain, tetapi juga tidak masuk akal. Menurut Luo Zeng, pasti ada beberapa cara untuk menekan para dewa. Tangan darah pertama menamparkan dengan kecepatan sangat cepat menuju Luo Zeng, dan tangan Luo Zeng berada di depan tangan darah besar. Hei! Hei! Tamparan di wajah Luo Zeng ini, sebenarnya langsung menembaknya keluar, dan menghantam dinding lorong. Tentu saja, Luo Zeng, yang bersandar di dinding, mengerutkan alisnya. Kekuatan tangan berdarah menerobos setidaknya kekuatan 300 dewa, di luar harapan Luo Zeng. Tuan surga! Melihat Luo Zeng yang tidak menguntungkan menabrak dinding, telinga dan tikus juga sangat terkejut. Jika bahkan Tuan Surgawi tidak dapat melawan darah ini, seluruh ibu dunia mungkin bukan musuh. Luo Zeng, meditasi Ling Xuang di dalam hatinya, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh Luo Zeng menderita. Hei! Wajah besar dan kecil di dinding secara kolektif mengeluarkan suara, dan suaranya seperti menangis dan mengejek. Tidak ada, Luo Zeng meninggalkan dinding dan berjalan menuju darah. Kekuatan 300 dewa ditembak pada daging, dan sisi lain dari tanah itu benar-benar tak tertahankan, tetapi hanya dalam tanda Luo Zeng dia bergegas. Sayangnya, dia tidak dapat menggunakan solusi batu penyegal, jika tidak jangan berbicara tentang kekuatan 300 dewa, dan dia juga bisa memakannya 2 kali. Ketika saya mendengar jawaban Luo Zeng, tikus-tikus dan tikus-tikus itu sedikit lega, dan mereka terkagum-kagum. Jika tamparan itu hanya diambil pada mereka, jiwa mungkin sekarat dalam sekejap, dan jarak antara tubuh dan jiwa terlalu besar. Wu! Wajah raksasa di atas lorong melihat Luo Zeng datang lagi, dan ada peringatan dalam berkabung. Sudah pada langkah ini, apa yang bisa menakuti Luo Zeng? Setelah beberapa langkah, kakinya terbanting keras, dan lelaki itu berlari ke salah satu tangan darah. Telepon. Telapak tangan berdarah itu seukuran dengan Luo Zeng. Ketika Luo Zeng cong naik, tangan darah itu tiba-tiba berbalik, dan itu juga tamparan di wajah Luo Zeng. Kekuatan Dewa Totem. Di halaman Independent Heart Sword School, dewa kekuatan totem yang dibawa oleh Luo Zeng di dunia pecah dengan kekuatan yang kuat, dan benda-benda yang ditempatkan di ruangan itu tiba-tiba hancur menjadi bubuk oleh nafas ini. Untuk menghadapi jiwa pihak lain, Luo Zeng tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak kekuatan. Namun, ketika berhadapan dengan Raja Roh, Luo Zeng juga harus merangsang kekuatan sisi lain token. Tangan berdarah ini tidak sama, Luo Zeng tidak bisa dianggap remeh. Telepon. Karena ketidakmampuan untuk menggunakan solusi batu penyegel, Luo Zeng tidak berani sepenuhnya merangsang kekuatan Dewa Totem. Dan kekuatan yang pecah pada saat ini adalah 500 dewa. 500 dewa di sisi lain sangat menakutkan. Telinga dan tikus merasakan tekanan kekuatan ini mekar, dan mereka harus terus mundur. Jiwa mereka sangat tidak nyaman ketika terkena tekanan ini. Boom! Ketika tangan darah dan tubuh Luo Zeng disetrum, mereka melihat sepotong plasma mekar. Ada lubang besar di tengah-tengah tangan darah, dan kehidupan keras Luo Zeng dibor dari pusat tangan darah. Wu! Tangan berdarah ini tampaknya sakit. Setelah langsung dihancurkan oleh Luo Zeng, dia terus gemetar. Wajah di lorong itu adalah tawa menangis. 7 tangan darah lainnya ditembak ke arah yang berbeda. Tapi apakah ini sesuatu? Mulut Luo Zeng mengangkat sentuhan lengkungan. Di kuil, dia tidak bisa meninggalkan sisi lain. Oleh karena itu, sebelum Luo Zeng memasuki kuil, dia sudah mempersiapkan dengan baik dan menuangkan banyak senjing ke sisi lain. Kekuatan sisi lain dari kekuatan totem sangat berlimpah, ia tidak memiliki kekhawatiran dan ingin menarik kekuatan pihak lain. Boom! 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 Langkah di bawah kakinya berjalan mundur. Setiap kali dia memiliki telapak tangan untuk menembak dirinya sendiri, Luo Zeng tiba-tiba membuat kekuatan, atau menyikut, atau menggandakan tinjunya, baik menusuk telapak tangan atau memukul pergelangan tangan untuk mematahkan pergelangan tangan. Tanda seru. Jeritan dari wajah di bagian atas lorong nyaris tidak berhenti. Hei!
Dalam waktu singkat, 8 tangan berdarah ini dipatahkan oleh Luo Zeng. 6 tangan berdarah dimasukkan ke dalam pusaran darah, dan keduanya dihancurkan oleh Luo Zeng, dan kedua tangan raksasa itu secara bertahap kehilangan vitalitasnya. Ambil itu. Luo Zeng menoleh dan berkata kepada Ling Xuang. Tikus-tikus yang bersembunyi di belakang, pintu otak dibor dari lorong sempit, dan ada jeritan-jeritan, dan tamparan di wajah Luo Zeng. Hei, kedua tangan berdarah ini juga telah dikumpulkan. Salah satu dari tikus telinga berkata pada dirinya sendiri. Mereka harus mengorbankan cincin sumi. Lambat, kata Luo Zeng tiba-tiba. Kedua tangan berdarah ini adalah luka saya. Tentu saja saya akan menerimanya. Tikus-tikus telinga ini biasa merawat tulang-tulang yang patah itu sebagai milik mereka. Luo Zeng dan Ling Xuang tidak berbicara. Keduanya tidak datang untuk mengumpulkan puing-puing. Mereka tidak menyukai kesedihan dan dewa-dewa yang menyedihkan, dan mereka mengabaikannya. Biarkan mereka mengambilnya. Tapi kedua tangan berdarah ini jelas bukan hal biasa. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada tikus?